China dituntut hentikan pengeboran Indonesia dekat Kepulauan Natuna. Kemarin, Reuters menerbitkan laporan menarik tentang kebuntuan selama beberapa bulan terakhir antara Indonesia dan China atas anjungan minyak yang ditanam di wilayah maritim yang diklaim oleh kedua negara. Menurut laporan tersebut yang mengutip 4 sumber yang mengetahui masalah tersebut, China mengatakan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di dekat Pulau Natuna di Indonesia, dengan alasan bahwa wilayah itu adalah wilayah China. Salah satu yang dikutip adalah Muhammad Farhan, seorang anggota parlemen Indonesia yang duduk di Komite Keamanan Nasional Parlemen, yang mengklaim bahwa diplomat China mengirim surat ke Indonesia selama krisis memerintahkan untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia bungkam tentang masalah ini. Laporan itu mengutip 3 orang lain yang mengkonfirmasi keberadaan surat itu. 2 diantaranya mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di wilayah tersebut. Farhan mengatakan kepada Reuters bahwa Indonesia menolak untuk mematuhinya. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, katanya menurut laporan itu. Farhan juga menuding diplomat Cina juga mengirimkan surat terpisah memprotes digelarnya latihan militer Garuda Shield dengan Amerika Serikat pada Agustus lalu, yang berlangsung di tengah kebuntuan di sekitar Kepulauan Natuna. China dan Indonesia memiliki sejarah gesekan baru-baru ini di sekitar Natuna, di mana zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Indonesia, sebuah konsep yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, tumpang tindih dengan bagian paling selatan dari Kepulauan Natuna. Klaim maritim 9 garis putus-putus China yang luas. 5 tahun terakhir sering terjadi serbuan kapal penangkap ikan dan milisi maritim China ke Indonesia. Menanggapi serbuan China, pemerintah Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya di Natuna Besar, pulau terbesar di wilayah tersebut, dan mengadakan latihan militer di perairan sekitarnya. Ini juga telah meningkatkan kekuatan maritim bersenjata yang dikenal sebagai Bakamla untuk mencegah kapal penangkap ikan asing memasuki Z-nya. Kebuntuan tersebut dimulai pada akhir Juni ketika semi-submersible Noble Slate Budruk tiba dan mulai mengebor 2 sumur apresial di Blok Tuna Indonesia yang terletak sekitar 140 mil laut di utara Natuna Besar. China merespon dengan mengirimkan kapal untuk berpatroli dekat anjungan. Indonesia kemudian segera mengirimkan kapal patroli Bakamla, KN Pulau Dana yang pertama dari sejumlah Bakamla dan Angkatan Laut Indonesia yang telah membuntuti kapal-kapal China di sekitar wilayah itu pada bulan-bulan sejak itu. Tuntutan yang diungkapkan oleh Reuters tersebut menandai upaya paling belak-belakan yang telah dilakukan Beijing untuk mempertahankan klaimnya atas kedaulatan atas wilayah-wilayah yang berada di dalam Z Indonesia. Sama pentingnya, setidaknya pada akun yang diberikan kepada Reuters adalah penolakan Indonesia untuk mengakui dan pembelaan terus terang hak berdaulat di bawah hukum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam, Malaysia, dan Filipina semuanya berada di bawah tekanan China untuk mengakhiri proyek pengembangan energi yang beroperasi di wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Beijing. Tetapi ini adalah pertama kalinya dalam kasus Indonesia. Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah China bertekad untuk menekan klaim kedaulatannya di Laut Cina Selatan, bahkan dengan resiko merusak hubungan dengan mitra Asia Tenggara dan kekuatan luar, termasuk Amerika Serikat yang khawatir dengan pertumbuhannya. Ini juga menegaskan kembali apa yang telah lama dicurigai oleh banyak pengamat tentang negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi terhenti lama antara China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN mengenai kode etik untuk Laut Cina Selatan yang dapat mengambil langkah maju di bawah kepemimpinan Kamboja yang akan datang. ASEAN lebih merupakan cara Beijing membeli waktu diplomatik daripada upaya tulus untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. Ini juga menggelegar dengan komentar Presiden Xi Jinping pada pertemuan puncak para pemimpin China ASEAN bulan lalu bahwa China benar-benar tidak akan mencari hegemoni atau bahkan kurang menggertak yang kecil. Pembuat kebijakan China mungkin menilai bahwa Indonesia secara ekonomi cukup bergantung pada China sehingga dapat dikurangi melalui taktik tekanan tambahan dan cepat atau lambat akan menyetujui tuntutan Beijing.
Indonesia secara umum telah melangkah dengan hati-hati dalam ketegangan Laut Cina Selatan dengan Cina, bahkan menolak secara formal untuk mengakui adanya perselisihan sambil menegaskan kedaulatan yang jelas atas Z-nya di bawah UNCLOS. Tapi langkah Cina yang lebih terus terang dan agresif berisiko setidaknya mendorong Jakarta untuk meninjau kembali pendekatannya terhadap friksi baru-baru ini. Yang pasti Indonesia sekarang berada dalam situasi yang sulit secara diplomatis. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan investasi di bawah inisiatif sabuk dan jalan sangat penting bagi agenda ekonomi domestik Presiden Joko Widodo. Menurut laporan Reuters, satu-satunya alasan mengapa permintaan Cina ke Indonesia dirahasiakan sampai sekarang adalah karena pemimpin Indonesia berharap untuk menghindari gesekan diplomatik yang tidak perlu dengan Cina. Para pemimpinnya ingin sediam mungkin karena jika bocor ke media manapun, itu akan menciptakan insiden diplomatik. Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah berhasil menjaga hubungan ekonominya yang berkembang pesat dengan Cina, cukup terisolasi dari kebutuhan berkala dan ketegangan di luar negeri. Berapa lama lagi ia dapat mempertahankan tindakan penyeimbangan dalam menghadapi tekanan Cina yang semakin intensif? Masih harus dilihat.